A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad walali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab waktu-waktu sholat. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang sholat setelah subuh hingga terbit matahari, dan juga setelah asar hingga terbenam matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat setelah subuh dan sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Subuh sampai terbit matahari, asar sampai terbenam matahari tidak boleh sholat. Dulangi diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang sholat setelah subuh hingga terbit matahari, dan juga setelah asar hingga terbenam matahari. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada sholat setelah sholat asar hingga terbenam matahari, dan tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu menuntut untuk menunaikan sholat ketika matahari terbit dan juga ketika matahari terbenam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila matahari telah mulai kelihatan, maka tangguhkan sholat hingga ia bersinar terang. Begitu juga apabila matahari sudah mulai terbenam, maka tangguhkan dulu sholat hingga ia benar-benar terbenam. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Khuraib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Ashar, dan Miswar bin Muhramah menyuruhku untuk menemui Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, sampaikan salam kami kepadanya, juga tanyakan kepadanya mengenai sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Katakan juga kepadanya bahwa kami telah mendengar kabar bahwa dia juga melakukan 2 rakaat sesudah asar, sedangkan setahu kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami melakukannya. Kata Ibnu Abbas, waktu itu aku yang sedang bersama Umar bin Al-Khattab segera meninggalkan tempat tersebut.
Kemudian Quraib bercerita, tanpa membuang waktu, aku lalu menemui Aisyah dan menyampaikan apa yang mereka katakan kepadaku. Aisyah menjawab, tanyakan Ummu Salamah. Aku lalu pulang menemui orang-orang yang menyuruhku tadi, dan aku beritahu tentang jawaban Aisyah. Setelah itu, mereka menyuruhku berjumpa Ummu Salamah supaya bertanya soal itu, sebagaimana yang dikemukakan kepada Aisyah. Ummu Salamah menjawab, dia memang pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Namun begitu dia juga pernah melihat Nabi melakukannya. Di mana setelah Nabi selesai menunaikan sholat asar, Nabi masuk ke dalam rumah pada waktu itu. Ummu Salamah bersama seorang wanita Bani Haram dan seorang wanita golongan Ansor. Nabi terus menunaikan sholat 2 rakaat tersebut. Ummu Salamah kemudiannya menyuruh seorang budak perempuan supaya berdiri di samping Nabi dan bertanya tentang sholat 2 rakaat yang Nabi lakukan, karena Nabi pernah melarangnya. Sebelum itu, Ummu Salamah telah berpesan kepada hamba perempuan tersebut agar menggunakan isyarat tangan. Budak perempuan itu pun melaksanakan suruhan Ummu Salamah. Dan ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat tangan supaya menjauhkan diri dari Nabi. Ketika budak itu mulai pergi, Nabi lalu bersabda, wahai putri Abu Umayyah, kamu tentu akan bertanya mengenai 2 rakaat setelah asar yang baru aku lakukan. Ketahuilah, wahai putri Abu Umayyah, sebenarnya tadi beberapa orang dari suku Abdul Qais datang kepadaku membuat urusan pengislaman kaumnya, sehingga membuat aku terlambat melakukan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Sedangkan sholat tadi itu adalah 2 rakaat yang belum sempat aku lakukan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan dari Abu Salamah. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai 2 rakaat sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah asar. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, itu sebenarnya adalah 2 rakaat sebelum asar yang tidak sempat Nabi lakukan karena sibuk oleh suatu urusan ataupun karena terlupa. Lalu Nabi lakukannya setelah sholat asar. Kemudian hal itu Nabi ditetapkan karena memang itulah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami pernah sholat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat setelah matahari terbenam. Sebelum sholat maghrib, aku bertanya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sholat? Anas bin Malik menjawab, Rasulullah melihat kami sholat tetapi Nabi tidak melarang dan juga tidak menyuruh kami. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami berada di Madinah ketika muazin mulai mengumandangkan azan untuk sholat maghrib. Banyak orang yang tergesa-gesa
untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang agak asing masuk ke dalam masjid dan terus menunaikan sholat maghrib karena menyangka orang banyak telah selesai sholat disebabkan banyaknya orang yang sedang sholat sunnah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Muhaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara azan dan iqamat terdapat sholat Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali, dan pada kali ketiga Nabi menambah kepada mereka yang menginginkannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat khauf dengan cara 1 rakaat bersama salah satu dari 2 kelompok. Sementara 1 kelompok lagi sedang menghadapi musuh. Kemudian mereka pergi dan mengambil tempat kelompok yang menghadapi musuh. Mereka pulang pergi untuk sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi salam dan mereka pula menyelesaikan akhir rakaat. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut melakukan sholat khauf. Kami membentuk 2 saf. 1 saf berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pihak musuh berada di antara kami. Dan kiblat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat takbir, kami semua ikut mengangkat takbir. Kemudian Nabi ruku dan kami semua pun ikut ruku. Kemudian Nabi mengangkat kepala dari ruku. Kami pun turut melakukan hal yang sama. Kemudian Nabi turun untuk sujud bersama saf pertama. Sementara itu saf yang di belakang tetap berdiri berhadapan dengan musuh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sujud bersama saf pertama, saf yang di belakang pula turun untuk melakukan sujud dan kemudian berdiri. Kemudian saf yang belakang itu maju ke depan dan saf pertama bergerak ke belakang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku dan kami semua ikut berserta ruku bersama Nabi. Kemudian Nabi sendiri tegak dan kami pun mengikuti Nabi. Sementara barisan yang tadi berada di belakang ikut sujud bersama Nabi. Sedangkan barisan yang satu lagi tetap berdiri menghadapi musuh. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sujud bersama saf yang berada di belakang Nabi, maka barisan yang di belakang pula turun sujud. Setelah mereka selesai sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam dan kami semua ikut serta memberi salam. Kata Jabir, seperti yang biasa dilakukan oleh pasukan pengawal terhadap pemimpin mereka. Diriwayatkan dari Sahal bin Abu Hashmah radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat khauf bersama sahabat. Nabi membentuk 2 saf, kemudian sholat 1 rakaat dengan saf yang pertama. Setelah Nabi berdiri,
Untuk rokaat yang kedua, saf yang di belakang bergerak ke depan. Dan saf yang pertama pula bergerak ke belakang. Nabi sholat dengan mereka untuk rokaat kedua. Setelah itu, Nabi duduk sebelum salam. Nabi menunggu saf yang satu lagi menyempurnakan sholat dan selanjutnya Nabi memberi salam. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran Za'atu Ar-Riqah, sehingga kami tiba berdekatan sebuah pohon yang cukup rindang. Kami mempersilahkan kepada Nabi untuk beristirahat di bawahnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kaum musyrikin. Pada waktu itu, pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digantungkan di atas pohon. Laki-laki itu kemudian mengambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghunusnya. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah kamu takut kepadaku?" Nabi menjawab, "Tidak." Lelaki itu bertanya lagi, "Siapa yang akan melindungi kamu dariku?" Nabi menjawab, "Allah yang akan melindungiku darimu." Pada waktu itu juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam lelaki berkenaan, sehingga akhirnya lelaki itu menyarungkan kembali pedang dan meletakkan ke tempat asalnya. Setelah itu terdengar azan berkumandang. Lalu Nabi mendirikan sholat 2 rakaat dengan satu saf. Kemudian mereka mundur. Nabi menyempurnakan sholat 2 rakaat lagi bersama saf yang satu lagi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat 4 rakaat, sementara sahabat hanya 2 rakaat. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang waktu-waktu sholat. Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan. InsyaAllah untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.